Brother. Pria-prianya Tuhan, selamat malam semuanya. Yang luar biasa malam hari ini, jika diberikan kesempatan kembali untuk beribadah memuji Tuhan. Sebelum kita akan mulai, mari kita sama-sama berdoa dulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur, berterima kasih waktu kesempatan yang Tuhan berikan kami pada malam hari ini. Kalau kami diberikan waktu kesempatan untuk berfellowship, menyembah, memuji Engkau, dan terlebih kami juga mau mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Diki. Tuhan urapi kami semuanya. Kami yang hadir malam hari ini, baik mereka yang belum, Tuhan, biarlah mereka boleh hadir bersama-sama kami untuk memuji, menyembah Engkau. Kau akan pimpin ibadah malam hari ini dari awal pertengahan sehingga sampai selesainya. Hamba-hambamu yang melayani, baik hamba, baik juga Brother Agus, Tuhan tolong kami semuanya, terlebih Pastor Diki yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, dan juga pemain musik kami serahkan semuanya ke dalam tangan Kau. Dan biarlah sinyal yang kami gunakan malam hari ini Tuhan, melalui virtual Zoom ini, boleh dikuatkan agar segala kuasa-kuasa yang menghambat untuk jalannya ibadah malam hari ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami biarlah Zoom yang malam hari ini akan kami gunakan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, bapak-bapak semuanya, pria-prianya Allah yang luar biasa. Kita bersyukur sama Tuhan malam hari ini. Diberikan waktu kesempatan kembali untuk memuji menyembah Tuhan. Oke, sambil menunggu yang lain, saya persilakan Brother Agus untuk memimpin pujian. Silakan, Bro. Ya, selamat malam semuanya. Ya, Pak Rahmat, suaranya gimana, Pak? Jelas, Pak? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya. Oh, lanjut, Bro. Yuk, oke. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat gitu buat kita semua. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsamu. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci yang kudus dan yang
tiada bercela, jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku bait suci doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Terima kasih, kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hati
rahmatmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, pulih dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, pulih dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, pulih dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ya, puji Tuhan. Saya serahkan pada Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Biarlah pujian boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Terima kasih Brother Agus untuk pujian penyembahannya. Sebentar kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul tadi adalah Strongman, saudara ya, Strongman. Strongman ini kalau kita lihat, kekuatan pria bukan dilihat dari penampilannya atau jabatannya, tapi bagaimana kekuatan pria itu yang takut akan Tuhan. Ya kalau di sini kita lihat beberapa orang yang pria-prianya gede, saudara. Kalau Bro Haiki, waduh luar biasa ini badannya gede-gede. Bro Piming gitu ya, wah. Kalau saya di Lengkek juga mungkin saya kalah, saudara ya. Mungkin nggak bisa seperti. Tapi ya kita akan melihat bagaimana yang akan disampaikan oleh Pastor Diki, pria yang kuat itu seperti apa. Tentunya pria yang takut akan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, nanti saya minta Pak Mulyawan untuk masuk di dalam doa dulu. Tuhan Allah, Bapa kami surga, ucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan pada malam ini memberi kesempatan kami pria hadir pada malam itu untuk dari firman-Mu ya Tuhan. Sucikanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami akan mengerti apa maksud Tuhan dengan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Semuanya itu akan menjadi berkat dan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pastor Diki. Silakan, Pak. Ya, shalom. Luar biasa ya. Brother-brother semua ya. Ada Pak Gem juga di sini. Baru berpisah sama Pak Gem tadi jam 6:15. Kemudian Pak Gem ngantar teman saya dan saya suruh segera pulang. Cepat siap-siap khotbah. Thank you Pak Gem. Jadi saya langsung meluncur berpisah arah. Terima kasih Bro Haiki untuk memberi kesempatan. Ya kita sama-sama belajar malam ini. Kita sama-sama belajar dengan sebuah judul yang diberikan oleh Brother Haiki tentang strongman ya. Kita sama-sama belajar. Saya sudah saya siapin PPT di slide. Nah ini ya. Ini yang buat Bro Haiki, bukan saya atau siapa ya gitu. The strongman. Nah, sebelum kita masuk ke next slide, kita langsung saja mulai. Tadi saya sepakat dengan Pak Rahmat ya, Brother. Strongman ini bukan berarti secara harfiah pria yang kuat yang kita sudah bahas semua. Seperti Bro Haiki, badannya kuat, nge-gym gitu. Itu ukuran dunia. Kita udah bahas tadi Piasyati juga. Kalau itu yang dicari,
tentunya yang bicara hari ini bukan saya, mungkin Adere yang lebih cocok ya. Nah, kalau strongman ini adalah orang yang duitnya berlimpah gitu ya. Dan itu tidak bisa dipungkiri, orang dunia berkata bahwa orang yang limpah hartanya itu kuat ya segala, bisa ngatur segalanya gitu ya. Yang khotbah di sini ya mafia narkoba nanti. Bandar judi yang khotbah di sini udah pasti. Kalau strongman ini tentang kekuasaan, juga yang khotbah di sini bukan saya. Mungkin Kapolri atau Ferry Nambo yang khotbah punya kekuasaan. Nah, jadi kita akan belajar hari ini tentang strongman. Strongman itu pria yang kuat yang seperti apa? Tadi Pak Rahmat juga sudah mengakhiri khotbah kita selesai. Pria yang takut akan Tuhan. Selesai khotbah kita hari ini. Nah, Mazmur berkata bahwa berbahagialah, diberkatilah pria, gendernya spesifik, yang takut akan Tuhan. Itu dari Mazmur. Mazmur 128 ayat 8. Nah, pria yang takut akan Tuhan secara pria, kita akan kupas secara habis tempatnya. Sepakat ya? Oke, next slide. Andreas. Nah, satu kalimat ini penuh dengan arti. Pria diciptakan untuk menjadi sumber dan penopang. Jadi, wanita diciptakan untuk menolong pria. Nanti saya akan bahas. Tapi pria diciptakan untuk menjadi sumber dan penopang. Makanya di 1 Korintus bicara bahwa Bapa daripada Yesus, Yesus punya kepala adalah Bapa, suami punya kepala adalah Yesus, dan istri punya kepala adalah pria. Nah, kepala ini kita sama-sama sudah bahas, artinya dari kepala yang artinya sumber. Jadi betul tepat yang dikatakan Mazmur, berbahagialah, diberkatilah pria yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena dia sumber. Tuh, pria diciptakan untuk menjadi sumber. Artinya kalau sumber, mudah sekali kita berkata, kalau sumbernya bersih, berbahagialah yang disumberinya. Kalau pria itu menjadi seorang ayah dalam sebuah keluarga, pasti berbahagialah anak-anaknya. Kalau pria itu menjadi seorang suami, sudah pasti berbahagia istrinya. Kenapa? Dia sumber. Sumber yang mengalirkan sesuatu yang bersih. Dan penopang. Namanya sumber, artinya dari kepala itu penopang, pilar, yang membuat kuat. Nah, kenapa banyak keluarga tidak kuat? Kenapa banyak keluarga, sebuah keluarga hancur? Ya jangan-jangan, bukan salah satu faktor. Banyak faktor, tapi salah satu yang harus kita cermati adalah, ya pria ini nggak jadi sumber yang baik. Makanya ada istilah, kalau sebuah keluarga hancur, anak, istri, kita belajar di Pria Sejati, tanggung jawab sampai di sini, bukan di orang lain. Seorang pria. Paham ya? Nah, ternyata ketika pria diciptakan untuk menjadi sumber dan penopang, yang tidak lepas dari bertanggung jawab atas segala hal. Nah, ini menarik. Jadi, pria diciptakan untuk menjadi sumber dan penopang, mereka bukan hanya fondasi untuk rumah mereka saja, tetapi untuk gereja, komunitas, bangsa, menjadi sumber dan penopang. Bukan berarti bahwa Anda atau saya melebihi daripada yang lain. Jadi arogansi, jadi menggunakan kekuasaan yang lebih, bukan. Harus ngurus semua. Ketika pria ditempatkan di komunitas, ketika pria ditempatkan di tempat pekerjaan, ketika pria diberi sesuatu, dia harus jadi sumber untuk jadi penopang bagi yang di bawahnya. Makanya tidak lepas pemimpin itu dari tanggung jawab. Karena pria itu sumber pemimpin. Syukur ya. Jadi menjadi sumber dan penopang berarti tidak lepas bertanggung jawab atas segala hal, bukan hanya di rumah. Itu sepakat di slide pertama ini. Kita masuk ke slide kedua. Pria sebagai pondasi. Ya, ini. Apa itu pondasi? Jadi dalam kingdom kerajaan Allah diajarkan bahwa pria itu adalah fondasi dari rumah. Dia menanggung segala hal. Mazmur 127 nanti bisa dilihat.
keluarga yang diberkati. Ketika prianya takut Tuhan, istrinya bertumbuh subur, anak-anaknya seperti, wah, luar biasa. Diberkati keluar masuknya, rukun. Nah, pria itu sumber. Sebagai seorang suami, saya, saudara-saudara, menjadi fondasi atas pernikahan kita. Kalau sebagai ayah, fondasi dari keluarga kita. Kalau seperti Bapak Gembala, Pak Daniel, fondasi dari pelayanan seluruh gereja. Luar biasa, diberi kepercayaannya dahsyat. Itu fondasi. Next slide. Nah, kita akan masuk sekarang. Kita buka dalam Mazmur 82 ayat yang kelima. Yuk, para pria kita baca. Kita akan bahas di poin-poin ini. Mazmur 82 ayat 5. Mazmur 82 ayat 5. Nah ini. Saya udah tulis sebetulnya situ ya. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Itu ayatnya. Yuk, kita akan masuk. Kita akan imajinasikan bahwa mereka itu pria yang tidak tahu, tidak ngerti apa-apa. Hidup pria dalam kegelapan. Hidup pria berjalan, goyang segala dasar bumi. Kebayang nggak? Rumah tangga goyang, pernikahan goyang, anak-anak goyang. Siapa yang bisa membuat goyang semua? Ketika pria tidak tahu, tidak ngerti apa-apa. Hidup dalam kegelapan. Mereka berjalan, tapi tidak tahu apa-apa. Nah, kegelapan berarti ketidaktahuan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana meningkatkan ketidaktahuan. Jadi seorang pria tidak boleh berbicara, nu penting mah hirup nu bener bahasa Sundanya. Itu udah nggak berlaku. Karena dia sumber, karena dia penopang, dia bertanggung jawab atas segala hal. Ketika pria itu menjadi suami, dia harus bertanggung jawab fungsi-fungsi suami. Ketika pria itu menjadi seorang fungsi ayah, dia harus bertanggung jawab bagaimana menjadi seorang ayah. Nah, itu tidak jalan dalam kegelapan. Dia tahu sesuatu. Amin ya, para pria ya. Kegelapan berarti ketidaktahuan, kurangnya pengetahuan dan pemahaman untuk bagaimana meningkatkan ketidaktahuan. Nah, ini poin yang ketiga. Ketika pria kurang pengetahuan dan pemahaman akan hal-hal mendasar, hukum-hukum dasar dari Allah, semua kehidupan akan keluar jalur dan berakhir pada kegagalan. Artinya gini, pria tuh harus menguasai, harus tahu prinsip-prinsip kebenaran di dalam firman Allah. Karena dia pemimpin, dia sumber, dia harus mengimpartasikan, dia harus memberitahukan kepada apa yang di bawahnya. Kalau dia di tempat bekerja, dia harus memberikan tahu pengenalan, kebenaran, dasar-dasar firman Tuhan tentang bagaimana bekerja. Kalau dia di dalam keluarga, dia harus tahu bagaimana seorang anak memenuhi panggilan Tuhan, seorang istri yang takut akan Tuhan. Ini tugas pria. Kalau prianya tidak tahu, itu akan keluar jalur dan berakhir pada kegagalan. Coba bayangkan, tugas pria di Ulangan pasal 6. Beritakanlah firman Allah ketika kamu duduk, berbaring, berjalan. Betul? Itu berbicara soal sepanjang hari. Solusinya adalah firman Allah. Mau ngasih tahu apa ke anak-anak kita? Kita aja tidak tahu kebenarannya. Seperti orang buta menuntun orang buta, begitu kan? Kita dituntun sama orang buta, tilalap kabeh itu, ngaclang semua. Jadi strong man, di sini kita udah tahu sesuatu. Pria harus tahu pemahaman. Pria harus tahu marka jalan. Pria harus kenal apa yang Tuhan mau dan tidak mau. Kenapa? Karena leader, karena pemimpin. Kalau sekarang saya bicara dengan kaum ibu, saya tidak akan menekankan ini. Kenapa? Karena wanita bukan sumber, wanita bukan pemimpin. Pria sumber, pria pemimpin. Makanya ada istilah begini kan, pernah dengar ya? Satu orang pria berdosa, beda dampaknya. Pernah dengar ya? Dengan seorang wanita. Kenapa? Sumber dia pemimpin. Satu pria berdosa, dampaknya berantakan ke bawah. Kalau wanita bukan pemimpin. Wah, ini ngeri banget. Sumbernya kotor-kotor semua. Tapi kalau seorang pria takut Tuhan, kata Pak Rahmat tadi. Seorang pria tahu kebenaran. Seorang pria tahu prinsip-prinsip kehidupan.
Berbahagialah, kata Mazmur 120 tadi. Istri, anak-anaknya, wah dahsyat. Itu strongman, udah dapat itu nilai strongman. Jadi seorang strongman adalah seorang yang tahu mana yang harus dilakukan dan tahu mana yang tidak harus dilakukan. Oke. Kemudian poin keempat. Tuhan membangun pria untuk menemukan generasi-generasi mendatang. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kita pemimpin. Kita udah dibahas tuh di tema kita, leadership. Pemimpin. Pemimpin yang berhasil ada yang melahirkan pemimpin. Pemimpin yang berhasil itu bukan cukup di kita pemimpin dan tidak ada pemimpin yang dihasilkan. Enggak. Makanya enggak aneh kalau seorang ayah akan habis-habisan keluar uang untuk, tanda kutip, menjadikan anaknya lebih daripada bapaknya. Itu pemimpin. Makanya kalau misalnya Bro Haiki atau saya punya anak, saya curhat ke Bro Haiki, bro, anak saya kurang ajar. Kenapa bro? Pengen pintar lebih daripada saya. Dia sekarang ngejago jadi pemimpin direktur bank, saya harus bertobat. Yang ada apa? Nangis, bro. Puji Tuhan. Anak saya dipercaya jadi pemimpin bank BCA misalnya. Saya dulu tidak bermimpi. Itu leadership. Jadi pria harus sadar. Dia harus melahirkan pemimpin-pemimpin. Dimulai dari apa? Everything start from home. Di rumah dulu. Makanya tadi saya sama Pak Gem pergi ke Setiabudi, Regency gitu ya. Lihat rumah apa. Jual rumah karena apa? Buat biaya anak sekolah. Miris kedengarannya. Tapi di belakang itu ada jiwa heroik berkorban untuk seorang anak. Wah, itu leadership. Tapi tadi slide pertama, lihat nggak? Memimpin bertanggung jawab bukan hanya di rumah, di komunitas, di pekerjaan. Harusnya sama sikapnya. Makanya pria bertanggung jawab atas segala hal. Oke ya. Kemudian, Tuhan membangun pria untuk menemukan generasi-generasi mendatang dan menjadi fondasi di mana mereka akan berkembang. Kita landasannya, kita pijakannya. Nah, kalau kitanya goyah, kitanya nggak bagus, kitanya tidak strongman, kebayang nggak? Generasi menginjak, menapak di landasan kita, roboh semua. Sangatlah penting untuk memiliki kualitas fondasi yang kuat untuk setiap pria. Kemudian poin selanjutnya, ada 6,7 miliar manusia di bumi saat ini. Nah, ini menarik ya, renungkan sama-sama. Dan Tuhan hanya menciptakan satu orang dari debu dan tanah. Sepakat nggak sampai situ? Hawa mah tidak dari debu dan tanah, Berhaiki, Pak Rahmat. Dari tulang rusuk pria. Tapi awalnya pria diciptakan satu orang dari debu dan tanah. Selebihnya berasal dari orang tersebut. Betul nggak? Betapa istimewanya pria. Membangun sebuah struktur kehidupan keluarga dan di dasarnya ia meletakkan hanya satu fondasi pria. Sadar, sok yakin. Luar biasa pria itu. Pria yang kuat, pria yang strongman, pria yang takut Tuhan, pria yang mengenal kebenaran, pria yang tidak tahu kegelapan, pria yang suka dengan prinsip-prinsip kebenaran. Ngeri nggak jadi pijakan. Dan Tuhan tidak menciptakan Hawa di debu dan tanah. Hawa dari bagian pria itu. Kehidupan umat manusia tidak dimulai dengan satu pasangan. Hati-hati. Walaupun pada akhirnya Taman Eden dimulai dengan sebuah keluarga. Tapi pecahan dari keluarga, seorang pria, Adam, didasarnya sebagai fondasi. Jadi hari ini, AMC ini harusnya bangga bahwa kita, kalau rapat Kapolri ini, Irjen, Brigjen, Pati, Panglima tinggi semua ini, jenderal-jenderal yang sudah punya pasukan. Tidak bicara kepada yang bawah-bawah, ini udah benar-benar Pati, pasukan tinggi Kapolri yang punya pasukan semua. Pasukannya ada di rumah namanya, istri dan anak, pasukannya ada di tempat kerjaan, rekan kita, pasukannya di pelayanan, apa yang kita bawahi luar biasa. Clear ya di sini ya. Kita lanjut ke next slide. Nah, yuk kita baca dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 18 ya. Kita sama-sama nanti kita akan lihat. Kejadian 2 ayat 15 sampai 18. Saya bacakan ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden dan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita pernah sering dengar ya. Tetapi Tuhan, pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya.
Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini larangan dari Tuhan. Ayat 18. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tetap pria diciptakan Hawa, wanita untuk menolong si pria itu. Lanjut ke 21-23. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Tuh, lahir manusia lain dari bagian pria itu, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, dia akan dinamai perempuan sebab diambil dari seorang laki-laki. Hanya kepada Adam, Allah memberi instruksi untuk mengerjakan tanah, tidak kepada Hawa. Kerjakanlah. Sekaligus memberi arahan. Apa tuh arahan? Apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan oleh seorang pria itu. Setelah semua instruksi tersebut, barulah Hawa diciptakan. Betapa mulianya penciptaan seorang pria. Dia meletakkan sekali di dalam diri pria itu fondasi. Allah tidak memberi instruksi apapun kepada wanita, tetapi kepada pria. Adam, kerjakan, usaha, itu mandat. Adam, tidak boleh kau makan ini, kau boleh ini. Semua di pria. Harusnya kalau saya tanya, jadi jawab dengan jelas. Kenapa ke pria? Pria sumber. Pria pemimpin. Pria fondasi. Dahsyat enggak? Jadi kalau ada sharing-sharing, datang ke saya, bro ini anak kacau semua, bla 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 bla. Bisa seorang wanita, seorang mama, liur, KB, segala macam. Menurut penelitian, nggak jauh kelakuan salaki. Sudah. Bro ini direkam ya, Bro Andreas ya? Direkam. Boleh di-pause dulu nggak? Saya mau ngomong sesuatu. Penting banget. Tapi tidak mau karena nggak bagus buat orang tua. Bukan gua sih. Nggak bisa ya? Mau di-off-in? Di-off aja lah. Ada host, ada Raffi. Di-host dulu. Off dulu. Oke. Thank you ya, Bro Raffi. Catatan penting. Kenapa disebut penting? Fungsi pria sebagai fondasi tidak bisa dijadikan alasan untuk memaksakan kendali atas orang lain. Artinya gini, jangan mentang-mentang kita pria, kita sumber, kita pemimpin, jadi semena-mena. Jadi arogansi di rumah, jadi pegang kendali, di kerjaan ngejago, itu nggak ada. 1 Korintus 11, saya rindu untuk baca tuh. 1 Korintus 11, ayat 11-12. 1 Korintus ya. Hati-hati karena pria sumber, karena pria leader, tapi jangan sampai membawa fungsi itu jadi arogansi. Enggak. 1 Korintus 11, ayat 11 sampai 12 ya, saya akan baca. Namun demikian dalam Tuhan, tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Tuhan hebat ya. Tengah jago lah laki. Mal ayat tanpa perempuan. Dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Artinya apa? Seimbang, semuanya sama, hanya beda fungsi. Ayat 12. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dihasilkan oleh perempuan. Ini luar biasa Rasul Paulus. Dengan kita pemimpin sumber, jangan arogansi. Karena pegang uang di rumah, istri, anak takut karena ada uang. Bukan itu membuat dia respect, bukan karena uang atau kekuasaan. Tapi ketika apa? Strong man, takut Tuhan, ada nilai-nilai kebenaran, ada fungsi untuk mengarahkan. Nah, itu respectnya di situ. Clear ya? Kita lanjut. Saya nggak tahu keburu atau enggak ini. Semoga keburu. Waktunya berapa menit lagi, kerabat? 15 menit, 20 menit lagi lah selesai ya, nggak apa-apa ya. 15-20, bro. Thank you, Pak. Ya. Dibantu, next slide-nya. Nah, kita kan tahu ya hari ini bahwa kita fondasi, katakan sama-sama fondasi, walaupun di Zoom, fondasi, kita fondasi. Fondasi. Nah, ada retakan-retakan di fondasi mengarah kepada bencana. Jangan pernah meremehkan retakan-retakan itu. Jika ditemukan sebuah retakan pada fondasi sebuah bangunan, tidak peduli semenarik apapun interiornya, bangunannya tersebut, memerlukan perbaikan serius dan akhirnya bisa tidak terpakai. Sepakat itu ya, karena kita fondasi. Allah menyiapkan para pria sebagai fondasi keluarga dan kita perlu berhati-hati untuk, nah retakannya di mana? Membiarkan retakan sebesar apapun dalam karakter kita. Kenapa karakter?
Hari Minggu dibahas visionary and missionary. Tugas kita seorang pria cuma satu goalnya, keserupaan dengan Kristus. Sepakat? Imago Dei, serupa dengan gambar Allah. Sepakat. Likeness, not equal. Seperti Kristus. Strong man adalah ketika seorang pria semakin hari berjalan, karakternya seperti Kristus. Dan sebaliknya, weakness man, mungkin bahasa ini saya nggak tahu lah, Pak Hendrawan lebih tahu, pria lemah, bukan pria kuat. Ketika hari semakin hari, karakternya tidak percis seperti Kristus sama sekali. Ngeri nggak? Itu retakannya. Roma 8 ayat 29 clear. Gereja kita terus mengumandangkan serupa dengan Kristus, serupa dengan Kristus. Visi kita anak Tuhan cuma satu, menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi karakter kita sama, potensi ilahinya ada, karakter ilahinya ada. Nah, di sini digoyang karakter-karakter itu. Makanya tidak aneh, seorang pria ketika diberi berlebih dengan hal yang kelihatan, egonya muncul. Setuju? Kemudian apa? Arogansinya setuju. Dengan hormat, saya tidak tahu, bukan pakar hukum. Mungkin nanti terkuak. Hanya mungkin kesinggung, hanya mungkin karena ada sesuatu, Joshua bisa mati. Berapa kali tembakan. Saya tidak membahas siapa yang membunuh. Lihat pria ngeri ya, kalau karakternya sudah tidak terkendali. Udah bersalah, kemudian sekarang hukum mengarahkan kepada apa? Strategi sampai 31 anggota AKBP, Kombes semua hampir jadi terdakwa. Dia punya otoritas untuk mengendalikan. Hebat ya karakter. Saya pernah bahas di doa pagi, tongkat bagi seorang pahlawan perang berfungsi untuk menjaga dan melindungi. Tapi ketika retakan fondasi ada, tongkat yang sama bisa bunuh si Daud ngejar-ngejar Saul. Kekuatan potensi kita yang Tuhan beri, kalau hati kita nggak bagus, ada retakan-retakan yang tidak segera ditutup, bahaya bagi seorang pria. Saya bersyukur di tempat ini nggak ada. Pria jadi maceh ketika tidak punya uang, bukan tidak punya uang. Ketika banyak uang, maceh luar biasa. Tapi pria biasanya kalau tidak punya uang, bagerna luar biasa. Kenapa begitu? Nu ngomong, pengalaman. Haleluya. Saya sedang tidak menyalahkan orang lain. Kalau lagi bagus mah ke istri, mah sabar ya mah ya. Uang kita cuma ada 2 juta sebulan, sabar-sabar. Ya pasok, mamah mah berdoa. Ini harmonis, Pokimi, harmonis bisa saya. Ya mama masih sabarnya. So papa udah makan. Diberi 20 juta, 200 juta, cicing. Saya ngatur. Yes, come on. Siapa ini? Saya, karena saya pernah terjadi di posisi itu. Tidak nyalahin orang. Duit, hati-hati. Dulu kalau istri saya ngomong, Pak, mun bisa mah yang ininya segini. Oh ya mah, itu boga duit. Nurut. Nyesok mama mah, weh. Ketika duit, ke cicing mah. Terus dia mama mah cicing, weh. Terus cicing. Terus tong pipilun. Cicing. Letakkan fondasi. Kalau ada yang tersinggung, saya tidak nyinggung. Kenapa? Sedang menceritakan diri sendiri. Ngeri, saudara. Segera perbaiki. Jangan sampai retakan tersebut semakin membesar dan akhirnya semua bangunan runtuh. Dem. Kayak sebagai runtuh, bagerai. Semua dihancur lagi. Gitu, nya. Apa kerjanya? Bangun hancurkan bangunan gitu. Terima bangun dan terima bongkar gitu. Dan akhirnya terima kasih ya. Kemerosotan karakter tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga mempengaruhi semua yang Anda lindungi, yang Anda harusnya ajar, dan yang harusnya Anda kasihi. Apa itu? Keluarga. Percayalah, sumber itu efek. Kalau seorang pria datang ke rumah dengan emosi, ambekan, karakter yang nggak bagus, percayalah, satu rumah itu suasananya udah suasana ngeri. Sumber, omongannya mengimpartasi, kehadirannya sangat mempengaruhi. Kenapa? Ya bukan kita jago, memang sumber, memang fondasi. Oke, next slide, supaya cepat. Nah, fondasi bekerja tanpa terlihat. Ya, memang tidak terlihat. Di manakah terdapat fondasi sebuah bangunan? Di dasar bangunan, sepakat ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Jadi kalau seorang pria hayang ditinggali batur, hayang
ngomong ke dirinya sendiri, itu bukan pondasi, itu bangunan. Dia tidak menempatkan diri sebagai pondasi. Yang namanya pondasi mah akan kelihatan. Dia ngelakuin sesuatu nggak ada yang tahu. Di bangunan interior bisa terlihat, tapi tidak bisa terlihat pondasinya sejak bangunan tersebut berdiri dan dibangun. Artinya, pria sebagai pondasi melakukan apa yang harus mereka lakukan demi orang-orang di sekeliling mereka tanpa menarik perhatian untuk diri mereka sendiri. Contohnya, kita tidak bisa melihat pondasi. Mengapa? Pondasi terlalu sibuk menanggung segalanya. Seorang pria, strongman yang hebat, dia tidak lebay, dia tidak kopan, dia tidak menarik perhatian. Para pria tidak mempromosikan tanggung jawab mereka. Tidak mengatakan kepada semua orang, termasuk istri mereka, apa yang telah dilakukan untuk mereka. Mama tahu nggak, misalnya. Gara-gara saya nih kerja diberkati. Saya jadi begini. Ke anak-anak, kamu tahu nggak? Kamu tidak akan mungkin jadi sekolah kalau bukan papa. Dan papa yang kerja keras. Dari pagi sampai malam. Kamu tidak tahu papa sekarang udah sakit. Ya, karena tensinya tinggi terus, jadi sakit. Come on. Nggak usah ngomong. Itu pondasi tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Terasa oleh anak kita. Saya sampai titik ini karena seorang papa. Keren nggak daripada ngomong? Makanya ayah itu berkorban luar biasa. Banyaklah klip-klip anak yang terharu dengan papahnya. Pada akhir wisuda banyak. Dan saya pun salah satu orang yang bercita-cita, yang ingin suatu saat anak saya bangga punya papa seperti saya. Bukan karena saya punya segalanya, bukan pada saat dia minta saya kasih segalanya, tapi cuman begini. Papa saya bukan orang kaya, mungkin pas-pasan. Papa saya juga kadang pinjam uang, kadang nggak ada duit, kadang nggak ada closing. Ini saya ya, bukan kalian. Tapi saya bangga, papa tanggung jawab terus. Sampai saya di titik ini. Wah, sudah tidak terlihat. Para pria tidak mengumumkan pada komunitasnya apa yang telah mereka lakukan untuk keluarga mereka. Nggak usah. Fondasi itu tidak terlihat. Ingat ya, strongman tidak terlihat, strongman tidak terlihat, strongman tidak terlihat. Nolong orang, jangan terlihat. Nolong orang, jangan dipuji. Tidak terlihat, tidak terlihat. Kenapa? Yang tidak terlihat itu, Tuhan lihat. Adamin para pria, saya juga belajar di posisi ini. Fondasi bekerja tanpa terlihat. Next slide. 2 slide lagi kita selesai. Tadi pria sebagai pondasi. Strongman, pria sebagai pondasi. Strongman, pria sebagai sauh. Katakan sama-sama sauh. Sauh itu jangkar. Yuk, next slide. Pria tidak hanya sebagai pondasi, tetapi juga sebagai sauh bagi kehidupan keluarga. Sauh dapat diartikan sebagai dukungan yang utama, yang artinya dapat diandalkan. Andalan, sauh itu andalan. Jadi strongman, pria itu sebagai andalan yang dapat diandalkan anaknya, istrinya, komunitasnya, andalan aja. Dan sesuatu yang kuat untuk menjaga keutuhan sebuah objek. Itu strongman. Makanya ada bodyguard. Jadi aman kalau di bodyguard, walaupun nilainya beda, bukan soal kekuatan fisik ya. Segala sesuatu yang memberikan stabilitas dan keamanan, itu ayah, itu pria. Makanya hari ini kalau anak saya nih ada di depan, lagi pada Zoom. Pak, aku mau gini-gini. Saya tidak pernah menjawab, Papa tidak punya uang. Enggak. Doain aja supaya tepat waktunya Papa ada. Walaupun waktunya enggak ya. Tenang. Tapi mereka sudah tahu, yang penting saya usaha. Kalau ada ya puji Tuhan, kalau nggak ada, saya percaya Tuhan punya rencana yang lain. Seperti anak saya yang kecil, yang kedua, aku pengen ke Korea, Pak. Diajak ngobrol sama saya. Kamu bisa ke Korea, semua dijual. Kan nggak lucu. Karena Papa nggak punya duit. Tapi kalau berapa bulan lagi Tuhan kasih closingan, ngejual Gasibu, Kokimi, ngejual Tegalega, Ridwan Kamil ke Korea. Kau perlu beli rumah di Korea. Simpel kan diajak ngobrol. Pas prakteknya nggak ada duit. Dan saya bilang, Vin, nggak usah. Tapi tetap kita berdoa. Kemudian dia masuk, ngelamar, puji Tuhan, diterima di UPI. Di IKIP, jurusan Korea. Aduh, bahagia. Dulu anak saya yang gede begitu. Pengen kuliah di Jakarta, di bagian apa? Bagian penerbangan. Nggak ada duit. Tapi tidak mengeluh, tetap berusaha, bukan berarti tidak duit tidak cari. Usahanya udah jungkir balik, keluar pagi, pulang sore. Tapi Tuhan tidak cukupkan, puji Tuhan, diterima di ITB. Bagi saya bukan ITB UPI-nya.
Tapi bagaimana saya menempatkan diri jadi strong man dengan segala apa yang ada, tanpa harus mengatur Tuhan atas hidup saya. Tapi Tuhan aturlah saya. Tanpa harus mengarahkan Tuhan, tapi Tuhan arahkanlah saya. Aduh, saya semakin tidak ragu untuk ini Tuhan hidup saya. Terserah di depan, terserah Tuhan. Amin ya para pria ya. Hal yang sama untuk para pria di tempat ini. Dua fungsi sauh apa? Sauh memberi rasa aman dan istirahat. Mengandung 3 pengertian, yaitu mengamankan, untuk berhenti, untuk beristirahat. Itu kan jangka. 3 kata inilah gambaran yang hebat tentang kebapaan. Apa fungsi kebapaan yang mengamankan? Memberikan keyakinan dan prinsip-prinsip tentang kebenaran. Waktu anak saya ngelamar ke UI, jurusan kriminologi, Haiki yang kecil, yang perempuan, jadi naon kriminologi. Dia ngelamar, terus ditolak. Saya dalam hati bersyukur. Ngapain jadi kriminologi? Banyak musuh kan? Tapi saya bilang, kalau Tuhan buka pintu, tidak ada seorang pun yang tutup. Doa saya tiap malam yang lain. Kalau Tuhan sudah tutup pintu, nggak ada yang bisa buka. Memberikan keamanan. Pak, aku mau orang sial, aku mau bodoh, apa yang lain. Enggak. Kamu berharga. Ini memberikan rasa aman. Secure anak-anak kita tuh. Warga itu secure di hadapan Papa. Amin. Itu fungsi ayah mengamankan, seperti Sauh tadi. Kemudian berhenti, menghentikan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain. Menghentikan keluarga kita terbawa arus kekerasan moral, menstabilkan remaja yang tidak pasti. Kita harus menghentikan. Menghentikan, punya karunia strongman itu. Karunia Nabi mengarahkan, karunia otoritas. Kamu nggak boleh tempat ini. Papa udah ngomong, nggak boleh lagi datang ke sana. Kenapa? Tempat itu tidak baik. Tempat itu banyak sekali yang mabuk. Harus ada di situ. Kemudian apa? Istirahat. Biarlah semua pria, kalau kita jadi Sauh, istri dan anak ngomong gini, tenang ya di hadapan si Papa. Enak kalau pergi sama Papa ini. Dia selalu cerita sesuatu. Tenang, damai. Kayaknya masa depan tuh nggak ada ketakutan. Wow. Amin, amin, amin. Oke, yang terakhir. Fungsi Sauh yang terakhir. Sauh itu diuji saat badai. Kelemahan kita akan terlihat melalui uji-ujian. Dengan cara kita terlihat kelemahan, kita dapat belajar. Jadi jangan pernah menghindari kelemahan. Apa kelemahan-kelemahan kita dan mengizinkan Allah mengeluarkannya. Sehingga kita dapat menjadi suatu Sauh yang kuat. Jadi Sauh, pria sebagai pondasi, pria sebagai Sauh, welcome to ujian demi ujian. Responlah setiap ujian dengan baik. Saya percaya disitulah strongman kita keluar, otot-otot rohani kita keluar. Ayat yang terakhir, Yakobus 1 ayat 3 ayat 4. Yuk kita baca. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu apa? Menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus memberkati. Strongman. Saya kembalikan ke siapa Pak Rahmatnya. Terima kasih, Bro Diki, untuk sama-sama Pak Rahmat. Luar biasa sekali membuat kita makin hari makin mengenal kebenaran firman Tuhan dan bagaimana pria-prianya Tuhan ini semakin hari semakin kuat tentunya. Ya, seperti pemaparan Brother Diki yang sudah disampaikan malam hari ini, yaitu sebagai fondasi, sebagai pria, dan juga Sauh, untuk supaya tetap kita kuat di dalam Tuhan tentunya. Puji Tuhan. Sebentar kita juga mungkin masih ada waktu ya Bro Haiki, masih ada pertanyaan-pertanyaan. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, kita akan berdoa dulu. Di sini ada Pak Beno, saya minta Pak Beno untuk doa, silakan Pak Beno. Mari kita sama-sama berdoa. Kami telah mendengar semua keseluruhan dari
firman-Mu yang telah diberitakan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya sebagai pria-prianya Allah Tuhan, Engkau bentuk hari ke hari, baik mental kami, pikiran kami, rohani kami Tuhan. Melalui pemberitaan firman-Mu malam hari ini Tuhan, biar ada kiranya ada kekuatan baru yang kami oleh daripada hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Memberkati Pastor Diki Tuhan yang sudah Kau percayakan malam hari ini. Tuhan berikan tetap Tuhan talenta-talenta yang lebih untuk tetap memberitakan firman-Mu hari ke hari Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berikan kesehatan, kekuatan, dan kami semua yang telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan bahwa pria-prianya Engkau Tuhan, Kau berkati mereka semua. Yang sakit juga Tuhan, kami percaya Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan beri penghiburan ya Tuhan. Semua kami yang hadir malam hari ini Tuhan, tidak terlepas satu apapun juga Tuhan, kami percaya dan yakin Tuhan yang memimpin kami hari ke hari, dan Tuhan berikan kami kekuatan seperti sauh yang dilabuhkan di belakang kapal ya Tuhan, supaya kami tetap berjalan menghadapi gelombang-gelombang kehidupan yang kami hadapi Tuhan. Kami percaya malam ini Tuhan, Kau kekuatan baru buat kami, Kau Tuhan berikan tuntunan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami malam ini. Kesegaran rohani kami Tuhan berasal daripada Engkau. Terima kasih, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Beno untuk doanya. Sebentar kita akan masuk ke pertanyaan, tanya jawab. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan dari para pria-prianya Tuhan malam hari ini. Silakan. Boleh ngacung atau siapa yang mau bertanya nih? Atau sebelumnya Bro Andreas ada pujian nggak ya? Ada kok. Ya. Sambil menunggu kita pujian dulu ya, silakan. Kami menunggu. Dikuduskan untuk memberitakan
Terima kasih Bro Andre untuk pujiannya. Puji Tuhan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari para pria-prianya Tuhan malam hari ini yang akan disampaikan ke Pastor Diki. Silakan. Kalau nggak ada, saya mau tanya nih Pastor Diki. Saya kadang-kadang juga begini ya. Itu kan kita sebagai pria itu sebagai pondasi, sebagai sau, nggak kelihatan sih memang. Itu yang sampaikan malam hari ini. Tapi ego kita itu kadang-kadang pengen dihargai gitu ya. Pengen dihargai. Kamu tuh yang tadi Pastor Diki bilang, kamu tuh kalau nggak ada gara-gara saya, kamu nggak bakalan seperti ini gitu. Apakah itu teman kita, saudara kita gitu ya, pernah ditolong. Tapi kayaknya kita sebagai orang yang pernah memberikan kontribusi kepada mereka, terutama juga kepada anak mungkin ya. Kadang-kadang mereka itu cuek-cuek gitu ya, bahwa apa yang dilakukan sebagai orang tua itu kok kayaknya disepelekan gitu ya. Itu yang kadang-kadang, oh kayaknya kalau kita nggak ngomong, nggak mengucapkan, seolah-olah nggak menghargai gitu. Nah, supaya mereka menghargai jeripayahnya orang tua itu ya kadang-kadang diucapkan, karena nggak ada yang bantu lagi gitu ya. Siapa yang mau bantu lagi kalau diri kita nggak ngomongin tindakan sikap mereka gitu, apakah gitu pada anak, ada teman yang pernah ditolong gitu ya. Itu yang kadang-kadang membuat kita juga ini mah kok kayaknya nggak ada sedikit pun menghargai saya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang ego saya sendiri masih memang perlu diproses. Dengan firman Tuhan malam hari ini memang sungguh menguatkan saya bahwa saya sebagai pria itu nggak bisa seperti itu ya kalau kita lihat firman Tuhan malam hari ini dari pemaparan Pastor Diki tadi. Kira-kira gimana nih gambarnya? Yang kira-kira ini egonya saya itu memang perlu dikikis nih bro kayaknya. Oke ya, Pak Rahmat, sebelum saya bukan menjawab sih, ini bukan pertanyaan, saling reminder ya. So, teman-teman ada yang nanggapin kasus yang sama atau pernah terjebak, di-share aja. Jadi sama-sama ngobrol. Yang lain, sok gimana? Menarik tuh kasus Pak Rahmat. Itu ngomong teh asa terpuas gitunya dan tersadar budak nate tah gitu. Sok, mangga. Saya kasih kesempatan ke yang lain dulu. Ada? Atau beda pendapat bisa kan? Saya nggak bisa, Bro Diki. Nu kitu mah salah itu nggak didik. Saya nu nggak didik. Silakan aja, ini bukan benaran salah. Silakan. Ada nggak? Tuh Bro Haiki udah WA saya, pengen jawab. Sok, Bro Haiki. WA ke saya. Saya Bro Nuki mah jawabnya. Sok, mangga, Bro Haiki. Cicing we saya ngobrol, cara ngomong. Iya, memang gini, Pak Rahmat. Apa yang terjadi di Pak Rahmat hari ini, atau saya nggak tahu kapan lah ya. Nah, saya juga terjadi kadang-kadang. Ego itu suka muncul kan. Tapi kembali lagi ke tema yang hari ini, saya juga kan baca, renungin. Bukan berarti saya tidak dapat berkat. Prinsip kita kan sebelum bagian firman, basah dulu ya. Berarti saya juga dihajar dulu kan. Kalau pria sebagai pondasi, tadi judul jelaskan, pondasi itu tidak terlihat. Nah, ketika kita menempatkan diri sebagai seseorang yang tidak terlihat, berarti kalau tidak terlihat jangan ada yang tepuk tangan, nggak mungkin. Kalau dalam sebuah pekerjaan, nggak ada yang muji. Nah, memang posisinya harus di titik itu. Karena kalau ujungnya pujian, ujungnya tepuk tangan, kayaknya nggak usah jadi pondasi, itu terlihat kan. Nah, saya suka sekali dengan sebuah statement bahwa apa yang tidak kelihatan itu sangat mempengaruhi yang kelihatan. Nah, mainan kita kan spirit. Anak kita sepakat atau tidak enggak? Jangan usah ngomong aja, dia melihat dibanding dia mendengar. Sebetulnya apa yang kita kerjakan keseharian kita tanpa sadar, anak itu bisa tahu siapa papanya. Padahal nggak banyak ngomong kan. Nggak kelihatan juga. Makanya tadi kan gini, nggak usah ngomong. Nih papa ya hari ini ya, dari jam 6, makan di sini, jungkir balik, kepanasan. Oh seperti sedih gitu. Udah gitu minum dulu obat Paramek. Jadi getek, anak juga lebay ngedenger. Tapi dengan pulang, dia diam dengan sikap hati menempatkan menjadi seorang fungsi
rasa aman, rasa bertanggung jawab. Walaupun anak tahu, karena ini pernah yang terjadi dengan saya. Udahlah, jangan minta ke si papa karunia. Nanti aja. Kenapa bisa datang karunia? Karena dia tahu apa yang saya lakukan dari pagi, siang. Malahan mungkin berdoa. Kurangnya Tuhan tidak jawab doa si papa ya. Dan mau saya jadi Tuhan, mau dijawab doa anak karunia. Nah ini yang tidak kelihatan itu lebih mahal dibanding yang kelihatan. Biasanya yang soka show, saya tuh udah begini, percayalah belum seberapa. Nah itu mungkin perawat saya bisa jawab. Nah ego memang perlawanan kita setiap saat. Jangankan orang lain, saya juga sama, Pak Rahmat kadang-kadang kepancing ego saya gitu. Tenyaho itu nya orang ngelakukan gitu ya. Aduh, tenyaho orangnya jungkir balik. Nah di situ waktu kita menekan ego, saya percaya waktu kita merobek-robek kedagingan kita, pada waktu kedagingan kita sakit, bahasa rohaninya apa? Semakin lancarlah dan jayalah pekerjaan roh Tuhan dalam hidup kita. Tapi waktu kita mengedepankan ego kita, ya berhentilah karya Tuhan. Ego segala macam. Itu pria susah. Kalau wanita saya lebih lihat, lebih bisa ya. Makanya kan ada istilah gini. Ya hal kecil lah kalau makan. Kenapa perempuan tuh kalau makan terakhir? Kalau ibu mah merhatiin dulu anak-anak. Jarang saya lihat makan ibu-ibu duluan, terus bapaknya suaminya anak terakhir. Pasti dia nyiapin. Nih, rendangnya setengah ewang, setarapan. Bapaknya harus belawak-belawak. Beda, emang pria mah ego kan. Tapi kita belajar bahwa dia ada hal makan tadi gitu ya. Ya sudahlah, belajar untuk sama-sama lah belajar gitu. Jadi memang pria nggak tahu sepakat atau tidak. Pria sejati kan mengajarkan. Pria mah ego. Makanya ketika pria tidak kerja, tidak berfungsi, mindernya luar biasa. Setuju Braiki ya? Paling anti dia diajak ngomong, kerja apa? Wah, bisa marah itu. Dan sebaliknya, pria akan kurang ajar sekali ketika apa? Lebih dari segalanya. Waktu lebih dia bisa over, waktu nggak ada pun dia bisa over. Pria itu sensitif ketika ditanya kerja apa sekarang. Dan pria akan sangat depresi kalau tidak ada kerjaan. Dan sebaliknya, pria akan merasa bangga, pria akan merasa berfungsi, pria akan merasa hebat ketika di posisi itu di atas. Nah, kita jangan ke sana. Nggak tahu ngejawab atau tidak, tapi yang penting, yuk kita ngelakuin sesuatu yang tidak kelihatan. Sebetulnya bukan sebagai pria aja, di pelayanan kita, dimanapun, jangan kelihatan. Makanya ada sumbangan NN, suka ada ya, no name. Gitu ya. Wih, hebat ya no name. Tapi ngomong, bro, itu yang no-name siapa? Saya, ternyata mulai no-name. Saya yang nyumbang gitu kan. Ya biarlah sampai orang bisa salah. Yang no-name itu yang nyumbang Pak Rahmat. Ngomong ke saya, padahal saya yang nyumbang. Nah, mulai berhasil. Saya berhasil. Gak usah diluruskan. Saya meluruskan hari ini ya. Sorry, salah. Yang nyumbang bukan Pak Rahmat. Saya. Jangan. Sampai orang begitu dan kita bisa nerima, keren. Keren, itu udah pasti. Ya, yang lain boleh nambahin lah. Para saya cuma share-share aja. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang penting pengalaman orang kan beda-beda. Terima kasih Pak Diki untuk pemaparannya. Ya, sama-sama Pak Rahmat. Ya. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Tanyakan lagi para pria-prianya. Membuang ego ya Pak Diki ya di sini ya. Kita kadang-kadang memang ego itu nggak bisa dilepas orang pria itu ya. Duh, ego mah Pak Rahmat seriusnya saya juga berjuang sampai hari ini. Kalau nuturkan ego mah, ya. Mungkin hari ini juga beda. Saya nggak ada di posisi ini. Betul. Dengan orang ngomong dengan apa, ego mah muncul. Ya. Tapi kita kan yang belajar sempurna tadi beberapa kali. Hendaklah kamu sempurna. Kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus ada hal yang sama, misalnya begitu ya. Sempurna itu ketika dewasa, mature. Apa dewasa? Dewasa mah gini, salah, sadar. Itu dewasa. Oke. Thank you Pak Diki. Ya. Oke, waktunya saya rasa udah mau habis nih. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ada lagi yang mau nanya? Ini juga ada nih dari
saya juga pernah merasa bahwa perlu mendapat pengakuan, terkadang lupa harusnya kita bekerja semua untuk Tuhan. Amin, saya setuju ini. Kemuliaan Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama lah Bro Ino ya. Ada tanggapan dari siapa nih? Bro Ino ya. Bro Ino ya, oke. Ya Bro Ino punya teman saya sama juga. Kadang-kadang perlu pengakuan, perlu pujian, tapi malam dihajar Tuhan lagi. Makanya kudu intim, introspeksi ke Tuhan. Salah, khotbah misalnya. Tanpa sadar, ngebanggain diri, sikat. Ya nggak apa-apa, namanya manusia bisa salah, mungkin situasi, emosional. Tapi ketika malam, Tuhan, ampun, saya khotbah apa tadinya. Jika kebanggaan diri. Saya pernah di posisi itu, Bro Eki. Nangis, aduh Tuhan ampun benar. Janji Tuhan ngulang-ngulang deh. Keulang lagi, minta ampun lagi. Progres tuh, dewasa. Jadi kemuliaannya udah diambil diri sendiri ya, Bro ya? Ini kayak gitu ya. Ini bukan dari orang lain, saya ya, kadang ningali Bro Haiki jadi yang hajar Bro Haiki. Itu kan ujian-ujian pembicara di kelas saya. Nyindiran wae ya Bro Diki. Malam bisa, aduh Tuhan naon saya gitu ya. Dan manusia lah. Tapi ketika kita sadar, Tuhan ampun, saya percaya itu dewasa ya. Jadi mau ngomong lagi mikir 2 kali gitu, aduh Tuhan. Atau gini nih, Bro, halus khotbah itu dibanding Bro mah wulu nyelekit ke hati. Dulu saya, maafin di area ini saya pernah ngomong gini. Pura-pura ke para mata, khotbahnya gimana tadi? Oh bagus Bro, bagus. Oh, untuk evaluasi saja. Bukan evaluasi para mata yang dipuji, memuji. Jadi sekarang mah udah nggak pernah nanya. Rek alus, rek butut, penting saja dulu prajurit ngelaksanain. Sudah aja. Belajar betul, belajar. Semua area ada lah, semua area ada. Kita sama-sama berjuang terusnya supaya sempurna. Yang tadi cerita-cerita bukan orang lain, saya lah. Jago ke pemajikan, legek saya semua. Belajar doakan. Oke, saya rasa cukup ya Bro ya pertanyaan. Amat sudah jam 9. Nah, nggak ada yang nanya nih. Saya serahkan ke Bro Haiki aja. Silakan Bro Haiki. Oke. Thank you Bro Rahmat, thank you Bro Agus, thank you juga sahabat saya, Mr. Diki. Siap. Terima kasih banyak. God bless. Terima kasih menjadi inspirasi buat saya tentang The Strong Man ini, yaitu pria adalah diingatkan lagi, saya pria sebagai sumber, pria sebagai penopang yang bertanggung jawab atas segala hal ya Bro ya. Jadi saya belajar juga menjadi inspirasi buat saya bisa belajar untuk menjadi pria yang bertanggung jawab dalam segala hal, untuk gereja, untuk komunitas, untuk keluarga, dan diingatkan kembali pria ini adalah sebagai pondasi, yaitu figur seorang pria. Figur seorang pria mungkin banyak retakan-retakan yang tadi Pastor Diki katakan, pondasi itu harus diperbaiki, dan strongman itu adalah karakter Kristus. Karakter Kristus harus ada dalam tiap kehidupan pria, dan pria itu menjadi sauh ya. Sauh menjadi andalan buat keluarga, menjadi andalan buat orang-orang sekitar kita untuk mempunyai rasa aman, punya karunia dan ada ketenangan ketika pria itu menjadi sauh, menjadi andalan buat kehidupan keluarga kita, dan menjadi sauh itu harus tahan uji saat ada badai, dan sauh itu harus kuat. Dan strongman itu yang menjadi inspirasi buat saya adalah otot-otot rohani yang harus dikeluarkan. Itu ya Bro ya. Thank you Pastor Diki buat kebenaran firman Tuhannya. Tuhan memakai dimanapun Pastor Diki berada, jadikan saluran berkat. Memberkati keluarga, pelayanan, pekerjaan, apapun yang kerjakannya, Tuhan Yesus pasti membuat berhasil. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman buat seminggu ke depan, pengumuman buat ibadah MC, pengumuman AGP Men's Community. Oke. Tiap pagi kita ada doa pagi dari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi via Zoom. Di link Zoom yang sama saya juga mengundang pria-prianya Tuhan untuk bisa datang, untuk bisa bergabung dalam doa pagi ini, karena doa pagi ini adalah sangat menentukan kita untuk kita bisa melangkah apa yang kita akan jalani sepanjang hari ini, dan kita
bisa datang dulu kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta pimpinan Tuhan, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sepanjang hari yang akan kita lalui, ada kekuatan yang datang daripada Tuhan. Selanjutnya, oke, minggu depan kita akan onsite ya. Kita rencana bulan ini 2 kali onsite, 2 kali online, dan mungkin bulan kedepannya mungkin kita akan 1 kali aja onsite dan 3 kali online ya, karena banyak kegiatan-kegiatan ya kayak komsel, kegiatan yang lainnya juga mungkin ya, ada komsel, mungkin ada guru-guru sekolah minggu, ada bapak-bapak juga yang punya komunitas lain yang mungkin untuk bulan ini aja onsite-nya 2 kali, tapi untuk bulan depan onsite-nya 1 kali, dan minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Binsar Sagala dengan tema History Maker ya. Baktiannya onsite jam 7 di gereja. Saya mengundang, ada online juga sih, jadi onsite online-nya hybrid ya. Jadi tapi saya harapkan bisa hadir di onsite karena lebih suasananya lebih kekeluargaan lebih lagi ya, lebih akrab lagi. Itu yang saya harapkan minggu depan jam 9, jam 19, maaf, jam 7 malam ya. Bukan jam 8, setengah 8 seperti malam hari, tapi jam 7 malam. Mungkin itu aja. Selanjutnya kita adakan ibadah raya tanggal 14 Agustus dibagi 3 waktu, yaitu jam 6, jam 7.45, dan jam 4 sore onsite online dengan tema A True Conqueror ya, akan dilayani oleh Bapak Joko Priharto. Selanjutnya persembahan kolekte untuk ibadah AMC bisa melalui rekening persembahan AMC nomor rekening 676-517-5503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya umumkan malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman AMC. Terima kasih juga ada sahabat-sahabat ACC yang sudah bergabung. Ada juga yang dari luar kota. Terima kasih buat partisipasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan malam hari ini, pengumumannya, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala kita, Pak Pendeta Daniel Wiliardi, untuk memberikan pencerahan tentang strongman yang sudah dibawakan oleh Pastor Diki. Terima kasih, silakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Haiki, Pastor Diki, luar biasa. Siap, Pak Gem. Thank you. Iya, kembali kita boleh diingatkan. Tema strongman ini luar biasa. Sementara tadi saya dengar, saya ada kain di sini diputer-puter, diginiin, ngeluk deh. Dia kan tuh bisa tegak, kenapa nggak bisa strong ya? Gimana? Tuh kak, nggak diputer gitu, ya ngeluk deh, tuh. Pria tak gitu, makanya toko obat nggak ada, toko obat kuat tuh terpria loh warna. Artinya pria itu lemah. Ada obat kuat untuk wanita, karena obat kuatnya buat pria. Nah, strongman hari ini, nah tentunya saudara nggak usah cari Viagra, nggak usah. Pasti ada eleh, pasti perakiman. Saudara, pasti itu di sebelah saudara nggak ada cewek ya. Saya ngomong nggak ada laki-laki semua. Nggak ada, saudara. Pria itu apa? Mau tapi nggak mampu, saudara. Nah, kalau perempuan beda, nggak mau tapi dia mampu tuh, saudara. Benar, itu mah mesti ngaku, ya. Tapi waktu kain ini saya ada jidar sebelah, di dalamnya ada bungkus, bisa tegak, saudara. Bisa tegak, bisa lurus, nggak melayek, saudara. Tapi bagaimana kita bisa jadi sumber, jadi penopang, jadi apa? Jadi fondasi, jadi sau. Tadi saya lihat diberkati, sumbernya dari mana? Kristus. Tadi ada satu kata kunci, intim. Nah, itulah the man of God.
yang selalu connect dengan Tuhan. Coba saudara baca ya, kalau Tuhan menjadikan pohon itu dari mana? Apakah Tuhan jadiin pohon? Enggak, suruh tanah jadi tanah itu diperintah Tuhan untuk menjadikan pohon. Ikan, saudara, tapi lihat, baca, perhatiin. Ikan itu Tuhan nggak ciptain ikan dibentuk, enggak. Perintahkan air supaya di air itu terjadi ikan, berkeriapan ikan. Nah, manusia diciptakan dari mana? Pria tadi dikatakan oleh Pastor Diki, dari roh Allah, nafas Allah, jadilah manusia hidup. Artinya apa? Pohon nggak bisa lepas dari tanah, pasti mati, pasti lemah. Ikan nggak bisa lepas dari air, pasti mati. Sama pria juga. Nggak bisa lepas yang namanya dari Tuhan. Mesti melekat, baru strong, saudara. Baru kuat. Kalau saudara pria strong dengan Tuhan, nggak usah dari pertanyaan yang menarik dari Bro Rahmat. Nggak usah. Nggak usah dengan kata-kata. Pasti kalau orang dekat dengan Tuhan, ego pasti hilang. Pasti ego. Karena apa? Keteladanan itu lebih penting. Action, speak louder than words. Itu ada satu kata yang sangat melekat buat saya. Action, speak louder than words. Artinya apa? Tingkah laku kita, keteladanan kita berbicara lebih keras daripada sebanyak kata-kata kita, nasihat kita kepada anak-anak. Kasih teladan aja untuk anak-anak. Mereka lebih banyak melihat daripada kita banyak bicara. Pasti akan jadi inspirasi. Tadi Pastor Diki katakan, mereka lebih senang kalau dia bangga dengan bapaknya. Saya pun ngomong ya, sama anak-anak, saya berani bilang, tiru papa. Tiru papa. Jangan ngomong, ulah juga papa. Tak ulah gitu, saudara. Ada banyak pria-pria, ulah juga papa, papa makia, ulah. Kalau saya berani, tiru papa, jika papa. Saudara, artinya apa? Kita jadi teladan. Jangan sampai saudara pria, jangan ngomong sama anak, udah jika papa, ulah. Harus kayak papa. Artinya saudara, kalau perlu sumbernya dari mana? Dari Kristus, saudara jadi gambar Kristus dalam rumah tangga saudara. Ya, oleh sebab itu melekatlah kepada Tuhan, intim dengan Tuhan. Pasti saudara akan kuat. Gak usah cari obat kuat saudara. Pasti saudara akan kuat. Kuat roh saudara. Kalau roh saudara kuat, yang di luar itu nggak bisa ngalahkan saudara. Badai, topan, apapun. Pasti saudara menang. Berkati para pria-pria yang berbiasa. Thank you, Pastor Diki. Tuhan berkati. Ya, kita tutup dalam doa. Sudah? Ya. Oke. Hambanya, Bro Armin, tutup dalam doa. 2 minggu saya nggak ikut gabung karena ada banyak kesibukan baru kali ini. Ya, bisa gabung lagi. Tuhan berkati semua. Amin. Ya, siap. Kita sangat diberkati Tuhan. Mari kita akan akhiri dengan doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kami pria-priamu yang kuat Tuhan. Bukan secara jasmani, tetapi roh yang memberikan kekuatan hingga jasmani kami juga kami lalui hari-hari ini boleh kuat menghadapi badai apapun yang datang. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor Diki boleh menguatkan pria-priamu, AMZ, ASCC, dan semua yang mendengarkan. Biarlah kami praktekkan Tuhan hingga ada keserupaan dengan Kristus, dengan karakter Kristus yang dan memuliakan nama Tuhan. Secara manusia kami tidak akan dapat lalui hari-hari ini hanya dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, di mana saja, kapan saja. Maka kami dapat lalui hari-hari ini, dapat kami lalui dengan kekuatan dari Tuhan. Sebagai bapa, sebagai suami, sebagai rekanan, sebagai makhluk sosial di lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan berpisah dari Zoom meeting ini, Tuhan tetap berkati kami dan pertemukan kami kembali di dalam waktu jam Tuhan berkarya, hingga semakin banyak lagi pria-priamu Tuhan yang ambil bagian, dan pria-priamu khususnya AMC Bandung, Jawa Barat, boleh bergerak Tuhan, tak tanpa kelihatan tapi dirasakan
oleh semua orang. Terima kasih Bapa. Sudah kau dikasih dalam Tuhan Yesus. Buka hatimu dan angkat tanganmu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Keberhasilan, keberuntungan, kekayaan yang dari Tuhan. Tuhan nyatakan yaitu berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan dalam rohnya yang kudus. Itulah yang menyertai kita sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Makasih Pak Lamin semuanya. Bye-bye ya. God bless. Semua ya. Sama-sama Pak Amin. Semuanya. God bless. Om Jimmy semua ya. Om Mulyawan semua. Saya izin live ya. Bro, thank you ya. Sama-sama bro. Sama-sama. Bro Yus, bro Rapi, bro Andre, thank you ya. Terima kasih. Yo, thank you semuanya. Ayo, Usman. Oke, Bang Amin. Ya, saya live dulu ya. Tarik terima kasih. Ya bro, thank you ya. Hati-hati bro. Ya. Tapi udah berjenggot sekarang sih, nggak ketemu 3 hari. Cepet juga. Wah, ganteng Ya, kau udah tunggu nih. Pakai obat apa, Be? Obatnya apa, Be? Obat kuat. Obat itu. Ubis. Kocon malam. Kok. Tuhan berkati kok. Percaya, Bro Andreas. Ya, bro. Bang Larmin, David, semuanya. Seng. Semuanya lah. Pak David. Bro, saya lip ya. Dan berkati ya semuanya. Berapi, thank you ya bro. Oke kok, sama-sama. God bless semuanya. Percaya semua Pak David. Oke, Alif ya. Thank you bro. Pi keren Pi pakai kumis Pi. Bener serius. Nih harus sini Pi ke pinggir. Nanti ditumbuhin beneran. Ya sip. Udah ya. Bye. Oke, siap.